di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada Bapak ya Pak. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada Bapak yaitu pada saraf Bapak di bagian kepala ya Pak. Nanti mungkin saya akan meraba Bapak, punten ya Pak. Lalu juga saya akan mengenalkan beberapa mungkin wewangian, juga akan memberikan sentuhan sendiri kepada Bapak, gitu ya Pak. Apakah Bapak sudah mengerti? Ya, apakah Bapak bersedia Pak? Bersedia. Baik, kalau gitu Bapak boleh lanjut ke pemeriksaan ya Pak. Baik, lalu setelah itu kita cuci tangan dengan 6 langkah WHO. Baik, setelah cuci tangan kita lalu keringkan. Kemudian setelah itu, setelah dikeringkan kita menggunakan hand spoon. Lalu yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan CN1, yaitu pemeriksaan olfaktorius. Yang pertama, di sini kita harus mempersiapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang akan digunakan. Di sini ada kopi dan juga ada teh. Bapak di sini nanti saya akan mengenalkan wangi kepada Bapak ya Pak. Ini untuk wangi teh. Lalu ini untuk wangi kopi. Baik, Bapak sekarang Bapak boleh untuk menutup matanya terlebih dahulu ya Pak. Lalu Bapak boleh untuk tutup hidungnya salah satu dulu ya Pak. Baik. Boleh ke sebelahnya Pak. Lalu setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya. Kita akan melakukan pemeriksaan pada CN3 yaitu nervus opticus, di mana kita akan melakukan pada mata. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan dengan melakukan pinhole, dengan menggunakan pinhole. Bapak punten, ini namanya alat pinhole ya Pak. Nanti Bapak boleh tutup salah satu mata Bapak. Kemudian nanti saya akan memperlihatkan tulisan. Nanti Bapak coba tebak ya Pak. Asam. Baik, di sini pasien dapat melihat dan menjawabnya dengan benar. Kemudian selanjutnya kita akan minta pasien untuk menutup salah satu mata. Bapak punten untuk boleh menutup salah satu matanya. Lalu kemudian kita juga mata pemeriksa tutup dengan mata yang sama. Di sini pasien menutup pada bagian mata sebelah kiri. Lalu kita juga tutup mata sebelah kiri kita. Lalu minta pasien untuk mengikuti arah jari kita ke 8 arah. Bapak nanti apabila terlihat, boleh bilang terlihat ya Pak? Terlihat. Baik, di sini pasien bisa merespon dengan normal. Kemudian di sini kita akan melakukan selanjutnya pemeriksaan buta warna, di mana kita menggunakan buku isyarat. Di sini kita memperlihatkan pada pasien dan pasien minta pasien untuk menebaknya Bapak. Kemudian di sini ada buku ya Pak. Nanti saya akan menunjukkan kepada Bapak. Bapak nanti coba sebutkan angka yang terlihat ya Pak. 12. Angka 26. Baik, di sini pasien tidak terdapat adanya buta warna karena pasien masih bisa dapat menebak angkanya dengan benar. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan CN3 yaitu nervus oculomotor. Yang pertama di sini kita inspeksi pada bagian matanya, apakah terdapat retraksi dan apakah terdapat adanya ptosis pada mata pasien. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada pupil matanya. Kita lihat apakah di sini kita lihat menggunakan senter. Lalu kita di sini lihat pada mata pasien. Di sini kita lihat kita berikan cahaya senter ini kepada mata pasien secara bergantian. Bapak punten, nanti Bapak boleh lihat ke arah cahayanya ya Pak. Nah, di sini kita lihat apakah tadi terdapat adanya bentuk dan ukuran pupil, apakah tadi adanya saat diberikan cahaya pupil yang mengecil ataupun melebar. Kemudian kita lihat refleksnya dan perbandingkan antara bagian sisi kanan dan kirinya. Kemudian kita juga lihat pada saat mata dalam keadaan istirahat. Baik, di sini pasien masih dapat merespon dengan baik dan memberikan
menunjukkan adanya refleks mata pada matanya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada CN3, 4 dan juga 6. Di sini kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan bola mata pasien, yaitu harus mengikuti arah jari kita 8 arah. Bapak boleh ikuti jari saya ya Pak. Di sini pasien masih bisa mengikuti arah gerakan tangan saya, dan di sini pasien juga tidak terdapat adanya kesulitan untuk melihat. Kemudian di sini kita lakukan pemeriksaan sensorik, di mana di sini kita akan memberikan sentuhan pada pasien menggunakan kapas dan juga tusuk gigi di area pipi, lalu di area dahi dan juga di area dagunya. Ini rasa kapas ya Pak? Oke. Baik Bapak, sekarang boleh untuk menutup matanya ya Pak. Apabila terasa Bapak boleh bilang ya. Ya baik, di sini pasien masih bisa dapat merasakan sentuhan yang diberikan. Selanjutnya kita akan memberikan sentuhan dengan menggunakan tusuk gigi. Bapak, selanjutnya saya akan memberikan sentuhan rasa nyeri ya Pak, ini oleh tusuk gigi. Rasanya seperti ini ya Pak. Jadi apabila terasa, Bapak boleh bilang ya. Sekarang Bapak boleh tutup matanya terlebih dahulu. Dari di sini pasien masih bisa dapat merasakan adanya rangsangan nyeri yang diberikan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan motorik pada pasien. Di sini kita minta pasien untuk menggigit pada giginya, lalu kita kemudian akan meraba pada otot masseter dan juga pada otot temporalis. Bapak sekarang Bapak boleh gigit ya Pak, setelah gigit. Ya, lalu kita rasakan adanya kontraksi pada otot masseter dan juga pada otot temporalis. Baik, sudah Bapak. Dan di sini kontraksi otot pada pasien ini terasa. Biasanya kita melakukan pemeriksaan refleks. Kita minta pasien untuk melihat ke arah kanan atas, lalu kita berikan sentuhan dengan menggunakan kapas yang agak basah. Bapak boleh untuk matanya melihat ke bagian kanan atas. Lalu kita berikan sentuhan pada bagian kornea mata. Baik Bapak, boleh ke arah kiri atas. Baik, di sini mata pasien ini adanya refleks menutup pada mata pasien saat diberikan sentuhan pada area kornea. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan jam refleks, di mana kita akan menekan pada bagian dagu menggunakan palu refleks. Lalu kita lihat apakah terdapat adanya gerakan yang abnormal pada dagu pasien. Baik, di sini tidak terdapat adanya gerakan yang abnormal pada bagian dagu pasien. Dan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dari CN8, yaitu nervus facialis, CN7 itu nervus facialis, di mana kita di sini inspeksi terlebih dahulu apakah terdapat adanya wajah yang asimetri pada pasien. Kemudian selanjutnya kita inspeksi apakah terdapat adanya gerakan-gerakan abnormal pada bagian wajah pasien. Selanjutnya kita juga minta pasien untuk mengangkat alis dan kita bandingkan. Bapak, punten boleh mengangkat alisnya? Kalau kita bandingkan pada kedua alisnya, apakah terdapat adanya perbedaan pada kedua alisnya. Kemudian selanjutnya Bapak boleh ya, punten saya minta untuk Bapak menutup matanya sekuat mungkin. Nanti saya akan mencoba membukanya dan Bapak coba tahan ya. Baik Bapak, boleh tutup matanya sekuat mungkin. Di sini pemeriksa mencoba untuk membuka matanya. Baik, di sini pasien masih dapat menahan dari saat kita mencoba untuk membuka matanya. Tentunya kita akan minta pasien untuk memperlihatkan giginya. Bapak boleh senyum, ya. Di sini kita lihat apakah terdapat adanya sisi yang asimetris. Baik, di sini pasien terlihat simetris. Kemudian selanjutnya di sini kita akan meminta pasien untuk bersiul. Boleh bersiul.
Baik, selanjutnya apakah boleh mencucu Pak? Baik. Baik Bapak, selanjutnya boleh untuk ujung bibirnya dikebawahkan ya Pak, keduanya. Ya, baik. Di sini pada pasien normal tidak terdapat adanya kesulitan ataupun adanya pergerakan yang abnormal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sensorik khusus. Di sini kita lakukan pengecapan pada 2/3 bagian anterior lidah pasien. Di sini kita akan memberikan berbagai bahan untuk dirasakan oleh pasien. Baik Bapak, di sini saya akan Bapak pun boleh untuk bagian kertasnya Pak. Nanti saya akan memberikan mungkin beberapa perasa ya Pak. Nanti Bapak boleh saat saya menunjukkannya pada lidah Bapak, rasanya apa Bapak boleh tunjuk ya. Baik. Bapak boleh untuk lidahnya dikeluarkan Pak. Rasanya apa Pak? Asin. Baik. Selanjutnya. Ya, rasanya gimana Pak? Manis tuh. Di sini pasien dapat menebak rasanya dengan benar. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada CN8 yaitu nervus acousticus, yang dimana kita ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan menggunakan arloji. Di sini kita ada suara detik yang diberikan oleh detik arloji, kemudian kita dekatkan pada telinga pasien, kemudian kita jauhkan secara perlahan, dan kita juga perhatikan pada saat pasien tidak mendengar kembali detik arlojinya. Bapak, saya akan dekatkan arloji ke telinga Bapak. Nanti kalau misalnya Bapak sudah tidak mendengar, Bapak boleh bilang ya. Terdengar. Masih terdengar. Terdengar. Tidak. Baik, kalau kita juga lakukan pada sisi sebelah kanan. Terdengar. Terdengar. Masih terdengar. Tidak. Baik, di sini pasien masih bisa mendengar detik arlojinya, dan pada saat yang berjauhan pasien juga tidak dapat mendengar detik arlojinya kembali. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan menggunakan gesekan jari. Bapak nanti apabila sudah tidak terdengar boleh bilang ya. Masih terdengar. Terdengar. Tidak. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tes Weber, di mana kita di sini menggunakan garpu tala. Lalu kita letakkan pada bagian puncak kepala pasien. Lalu kita sebelum itu jentikan terlebih dahulu sampai garpu talanya ini bergetar. Ya, baik. Di sini pasien merasakan adanya getaran di dua sisi dan tidak adanya lateralisasi. Kemudian selanjutnya kita lakukan juga pemeriksaan tes Rine, di mana kita akan menggetarkan garpu tala dan kemudian kita akan meletakkannya di bagian otot processus mastoideus atau di belakang telinga. Lalu kemudian nanti setelah terdengar, lalu akan dipindahkan ke bagian depan telinga. Lalu kita periksa apakah masih terdengar atau tidak. Baik, lalu kita setelah itu melakukan pemeriksaan tes Rine. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada CN10 dan juga 11, yaitu nervus glossopharyngeus dan juga nervus vagus. Di sini kita minta pasien untuk mengucapkan huruf A atau mengatakan A secara panjang. Lalu kita melihat apakah adanya gerakan uvula dan juga arcus pharyngeus. Kita lihat apakah uvulanya adanya pergerakan ke arah yang tidak normal. Baik Bapak, boleh untuk membuka mulutnya dan bilang A ya Pak, yang panjang. Boleh buka mulutnya Pak, punten. Nah, di sini kita terlihat bahwa uvula pasien ini tidak adanya pergerakan ke arah yang tidak normal. Kemudian selanjutnya kita melakukan juga pemeriksaan pada dinding belakang paring, dan kita juga bandingkan apakah adanya refleks muntah.
Lalu selanjutnya kita selanjutnya kita akan melihat bagaimana kecepatan pasien dalam menelan ataupun dalam keadaan batuk. Bapak punten boleh untuk menelan, Pak? Ya baik, di sini untuk kecepatan menelan pasien ini masih pada batas normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada CN12 yaitu pada nervus accessorius. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada CN11 yaitu pada nervus accessorius, di mana kita akan melihat kekuatan pada otot sternocleidomastoid pasien, di mana kita minta pasien untuk menggerakkan kepalanya ke salah satu sisi dan kemudian kita akan memberikan tekanan pada pasien. Bapak punten boleh, Bapak mau lihat ke arah kiri dulu, Pak? Boleh. Kiri. Ya, boleh, Pak. Ya, Bapak sekarang boleh untuk menahan ya, Pak. Nanti saya akan memberikan dorongan Bapak untuk coba tahan ya. Nah, di sini terlihat adanya kontraksi dari otot sternocleidomastoid. Punten Bapak boleh ke sebelahnya. Ya, baik, di sini terdapat adanya kontraksi dari otot sternocleidomastoid. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaannya pada bagian otot trapezius. Bapak punten boleh untuk duduk sebelah sini, Bapak. Lalu di sini pastikan pemeriksa berada di belakang pasien. Kemudian minta pasien untuk Bapak punten nanti Bapak boleh untuk naikkan bahunya, Pak, dan saya akan mencoba memberikan dorongan ke bawah kepada Bapak ya. Dan Bapak coba untuk menahannya, Pak. Boleh di apa? Ya. Baik, di sini pasien masih dapat memberikan tekanan yang diberikan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan yang terakhir, itu pemeriksaan pada CN12 yaitu pada nervus hipoglosal, dan dimana kita akan menginspeksi kita akan menginspeksi adanya tremor pada lidah. Di sini kita lihat pada bagian lidah pasien. Punten boleh untuk dikeluarkan lidahnya. Nah, di sini kita lihat apakah terdapat adanya tremor pada lidah pasien saat dijulurkan keluar. Kemudian kita minta pasien untuk menggerakkan ke arah lateral. Bapak punten lidahnya dikeluarkan lagi, dan boleh Bapak geser miringkan lidahnya ke arah kanan dan kiri ya, Pak. Baik, sudah Bapak. Dan di sini pasien dapat menggerakkan lidahnya ke arah kanan kiri tanpa adanya gangguan. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan artikulasi. Di sini kita akan meminta pasien untuk mengulangi apa yang kita ucapkan. Bapak punten, di sini saya akan menyebutkan kata, nanti Bapak boleh tolong ulang ya. Di sini saya akan bilang ya, Pak. Ular melingkar-lingkar di atas pagar. Boleh diulangi, Pak? Ular melingkar-lingkar di atas pagar. Baik, di sini pasien masih dapat mengulanginya dengan baik, sehingga tidak adanya gangguan pada artikulasi pasien. Baik, untuk selanjutnya kita boleh ke meja pemeriksaan kembali ya, Pak. Silakan duduk, Pak. Baik, Bapak. Untuk pemeriksaan kali ini, alhamdulillah telah selesai ya, Pak. Tadi alhamdulillah dari semua pemeriksaan Bapak ini alhamdulillah tidak adanya gangguan ya, Pak. Pada Bapak ini masih bisa memberikan respon yang normal gitu ya, Pak. Sebelumnya, apakah ada yang ditanyakan, Pak? Cukup. Baik, kalau begitu saya tutup ya, Pak. Untuk pemeriksaan kali ini telah selesai.